Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, para santriwati sekalian dan juga para guru. Pertama-tama kita memuji Allah Jalla Jalaluh, Rabb kita, karena Dialah tempat kita memohon pertolongan, tempat kita memohon ampunan. Salawat dan salam semua tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Akhwati fillah, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di dalam kajian rutin kita pekanan di malam Senin di musalla kita yang kita cintai ini, untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Tauhid. Akhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu. Hari-hari yang kita lewati dengan ilmu. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ilmu setiap hari atau tidak? Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ilmu. Berapa kali kita minta sama Allah dalam sehari? Kita minta sama Allah ilmu berapa kali dalam sehari? Minimal 17 kali. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Di mana kita mintanya? Di dalam salat kita. Apa permintaan kita? Ihdinas shiratal mustaqim. Kita minta sama Allah agar Allah menuntun kita, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Jalan apa? Jalan yang lurus itu apa? Jalan salafus saleh. Terus? Ahlussunnah wal jamaah. Terus? Jalan sahabat. Jalan yang lurus itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Itu kita minta sehari semalam kepada Allah minimal ya 17 kali. Kita minta sama Allah ya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, dan kita ini berlindung dan minta sama Allah dijauhkan dari jalannya orang-orang yang sesat atau orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Khawarij. Orang-orang ghairil maghdubi alaihim, al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai. Siapa orang-orang yang dimurkai? Anak SMA. Al-Yahud. Orang-orang Yahudi.
Atau orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang yang tahu tapi tidak mengamalkan. Nah, itu orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sesat, siapa mereka? Orang-orang yang tidak punya ilmu tapi ngamalin tanpa ilmu. Oleh karena itu, mengamalkan tanpa ilmu sesat. Ya. Jadi kalau kita mau lurus jalannya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya, harus dengan apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Anak-anak sekalian, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan dan juga taufik. Di malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab At-Tauhid, bab yang terbaru, yaitu bab ad-du'a ila syahadat an la ilaha illallah. Bab mengajak, menyeru kepada bersyahadat la ilaha illallah. Di pekan kemarin kita belajar tentang al-khawfu minas syirk, takut dari kesyirikan. Dan juga beberapa bab-bab yang lain, ya, kita pelajari berkaitan dengan wajibnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kemarin kita belajar tentang al-khauf minas syirik. Itu tentang diri kita, ya, untuk pribadi kita. Kemudian di bab ini penulis rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu melanjutkan dengan membahas ad-du'a ila syahadat an la ilaha illallah. Jadi setelah kita merealisasikan tauhid, kita sudah paham dengan tauhid, sudah tahu ilmunya dan mengamalkan, selesai? Tidak. Tapi harus mengajak. Ya, mengajak orang lain untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya bapak ngajak siapa? Ngajak istrinya, ngajak anaknya. Anak misalnya bapaknya belum belajar tauhid, ibunya belum belajar tauhid. Anaknya belajar, berarti anaknya punya kewajiban untuk mengajak orang tuanya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, tidak mungkin seseorang itu akan sempurna keimanannya. Imannya tidak bakal sempurna kecuali dia mengajak kepada la ilaha illallah. Perhatikan ayat pertama yang disebutkan oleh penulis, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Yusuf ayat 108. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "hadhihi sabili." Ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Ini kata isyarat di dalam hadhihi, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, katakanlah ini, itu menunjukkan kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dan syariat pertama kali yang dibawa oleh Nabi Muhammad, atau perintah yang pertama kali dibawa oleh Muhammad, perintah yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, perintah tentang apa? Nabi Muhammad di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun.
Kemudian di kota Madinah berapa tahun? 10. Di kota Mekah pertama kali dakwah apa? Mengajak kepada la ilaha illallah selama berapa tahun? 10 tahun. Enggak dicampur-campur. Ya, enggak dicampur-campur. Kemudian baru setelah itu turun sholat dan yang lain-lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, qul, katakanlah, hadhihi, ini yang Nabi Muhammad bawa ini, hadhihi sabili, jalanku, ad'u ilallah, saya menyeru kepada Allah, mengajak orang kepada Allah, kembali kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu. Perhatikan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah kepada siapa? Mengajak orang kepada siapa? Kepada dirinya. Kepada siapa? Kepada dirinya? Enggak. Kepada kelompoknya? Enggak. Tapi Nabi Muhammad disuruh untuk mengajak orang lain kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan anak-anak sekalian, mengajak orang atau para dai-dai itu tidak semua mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dai itu terbagi menjadi dua. Orang-orang yang mengajak manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengajak kepada Allah, ada juga yang mengajak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dalam beramal, dia mengajak kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata banyak orang atau dai ngajak kepada jalan yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i dari sahabat Ibnu Mas'ud. Tahu Ibnu Mas'ud? Hah? Ibnu Mas'ud. Tahu kan? Abdullah Ibnu Mas'ud. Habrul ummah. Ya. Ulamanya umat ini. Ya. Dia termasuk dari kalangan ulama dari kalangan para sahabat. Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat yang punya keutamaan yang besar. Dia termasuk as-sabiqunal awwalun. Suatu hari dia pernah manjat pohon. Ya, pohon arak kalau tidak salah ya. Kalau manjat itu kan kelihatan betisnya kalau dari bawah, ya atau enggak? Betisnya itu kecil, kurus. Ya. Beliau ini radhiyallahu taala anhu, Ibnu Mas'ud ini orangnya posturnya tidak besar, kurus. Ya. Para sahabat ketika lihat kakinya kecil, ketawa. Ya. Tuh. Ya. Ketawa. Kecil, ya. Tapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kakinya Ibnu Mas'ud itu lebih berat, ya, yaumil akhir, ya, kalau ditimbang, ya, itu lebih berat daripada gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Di mana gunung Uhud? Di Ciamis? Hah? Ya di mana? Daerah mana? Gunung Uhud. Ayo. Di Bandung? Hah? Di mana Gunung Uhud? Antara Mekah dan Madinah. Siapa yang tahu Gunung Uhud di mana? Di kota Madinah Gunung Uhud. Gunung yang tinggi dan panjang. Ya.
Tapi kalau dibandingkan di mizan, tahu mizan, timbangan itu lebih berat kakinya Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini pernah berkata, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Nabi Muhammad itu pernah menggaris dengan tangannya satu garis. Pertama di garis satu garis. Kata Ibnu Mas'ud, hadza sabilullahi mustaqim. Ini jalan Allah lurus. Ya. Kemudian Nabi setelah itu wa khatta khututan an yaminihi wa shimali. Kemudian Nabi itu menggaris garis, beberapa garis di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Ya. Di garis kanan, kemudian di sebelah kiri juga digaris. Ya, terus kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan." Kata Nabi Muhammad, ini tadi garis yang di kanan dan yang di kiri. Ini semua garis ini seperti jalan, ya. Yang tidak ada jalan ini yang banyak ini kecuali, ya, di atas jalan tersebut ada syaitan. Ada apa? Ada setan. Ada setan yang mengajak kepada jalan tersebut. Setan itu terbagi menjadi dua. Dari kalangan Islam. Ada setan dari kalangan manusia, ada juga setan dari kalangan jin. Ya. Dan setan dari kalangan jin ini, setan dari kalangan manusia ini bisa berbentuk ustadz, bisa berbentuk dai, ya. Tapi ngajaknya kemana? Ngajaknya kemana? Ngajaknya ke neraka. Makanya hati-hati. Makanya seorang talibatu ilmin, pelajar, penuntut ilmu itu harus belajar agar dia tahu kemana arah dia harus berjalan. Agar dia tahu apa yang harus dia lakukan. Agar dia tidak tersesat. Kalaupun tergelincir, dia cepat kembali. Itu semua bisa dilakukan dengan ilmu yang diamalkan. Oleh karena itu penting untuk nuntut ilmu. Dan jangan pernah bosan nuntut ilmu. Dan habiskan waktu kita ini untuk nuntut ilmu. Bosan, terkadang bosan. Ya, terkadang bosan. Terkadang dimasuki rasa futur, ya. Tapi, ya, ketika rasa itu datang, kita harus bersungguh-sungguh mujahadah untuk melawannya. Kalau tidak, ya, ini bisa berbahaya. Kemudian, ya, jadi anak-anak sekalian, bahkan ada orang yang mengajak kepada seakan-akan zahirnya mengajak kepada Allah. Tapi dia ngajak orang agar dia ini dihormati dan dihargai. Ya. Ternyata casingnya ngajak kepada Allah, tapi dalamnya ngajak kepada diri sendiri. Buktinya ketika orang itu tidak dengarkan dia, buktinya ketika orang itu tidak ngikutin apa yang dia katakan, dia marah. Marah karena merasa tidak didengar, merasa tidak dihargai. Ternyata dia tidak mengajak kepada Allah. Dia ngajak kepada dirinya.
Buktinya dia marah karena dirinya tidak dihargai. Seorang yang mukhlis, orang yang ikhlas, yang hanya ingin pahala dari Allah, dia akan sampaikan kebenaran. Orang kemudian membalasnya dengan keburukan atau tidak menghargainya, tidak ada masalah bagi dia. Tidak ada masalah bagi dia. Ya. Karena yang dia cari bukan sanjungan, bukan perhatian, bukan juga ingin dihormati, tapi ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak pernah GR dengan sanjungan orang yang menyanjungnya. Dia juga tidak pernah sedih dengan hinaan orang yang menghinanya. Ya. Dia ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ajak orang kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau dihargai tidak dihargai itu urusan orang lain. Urusan dia minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ada juga yang ngajak ke partainya. Ada yang juga ngajak ke kelompoknya. Ada atau tidak? Iya. Ayo. Ke saya saja, pilih saya. Ya, gitu. Apalagi sekarang tuh lagi rame. Ya, ngajak kepada kelompoknya. Cuma ngajak ke organisasinya saja. Organisasi saya yang paling bagus. Ya, yang enggak masuk di organisasi saya enggak saya jamin. Seakan-akan organisasi paling baik. Ngajak kepada dirinya, ngajak kepada kiainya, ngajak kepada ustadznya. Boleh atau tidak? Ustadz itu, dai itu bukan ngajak kepada dirinya dan tidak boleh ngajak kepada dirinya. Ngajak kemana? Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham anak-anak? Faham atau tidak? Ya. Kamu nanti ketika terjun ke masyarakat, apapun statusmu, ya, apakah ketika kalian guru, ada yang membuat lembaga, ajak orang kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ajak orang kepada kelompok, kepada diri, kepada yayasan, lembaga. Ya. Ini Ma'had Al-Ansar dibuat bukan untuk mengajak orang kepada Ma'had ini, tapi untuk mengajak kepada mana? Ke siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faham sampai di sini? Ya. Kemudian hadis yang kedua, ya. Atau hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas. Tahu Ibnu Abbas? Kalau tadi Abdullah ibnu Mas'ud, kalau ini Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini siapa? Siapanya Rasul? Sahabatnya, ya. Terus? Ibnu Abbas. Ponakan? Sepupu. Ya. Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Jadi Abdullah ibnu Abbas ini sepupunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Ibnu Abbas ini berkata, Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu untuk pergi ke negeri Yaman. Tahu Yaman? Hah? Yaman itu negeri di zaman Rasulullah, penduduk kebanyakan di negeri Yaman itu Yahudi dan Nasrani. Tapi ada juga dari kalangan musyrikin, tapi mayoritasnya dari kalangan mana? Ahlu kitab. Dari Yahudi dan Nasrani. Jadi Nabi Muhammad itu mengutus Mu'adh sebagai dai. Diutus dai untuk mengajak penduduk
negeri Yaman untuk kemana? Masuk Islam. Diajarkan Islam. Jadi Nabi Muhammad utus siapa? Mu'adz bin Jabal. Ketika diutus, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi berikan pesan, ya. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Wahai Mu'adz, kamu itu akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan ayo jawab kamu. Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Apa kitabnya orang Yahudi? Taurat. Dan orang Nasrani Injil. Jadi kata Nabi Muhammad, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Berarti ahli kitab di sini sudah masuk Islam atau belum? Belum. Ya. Maka dengar pesan Nabi Muhammad. Ini jadi pelajaran buat kita juga. Kata Nabi Muhammad, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah." Wahai Mu'adz, nanti kamu ketemu orang Yahudi dan Nasrani. Paling utama dan paling pertama, tugas kamu, kata Nabi Muhammad, ajak mereka untuk apa? Untuk apa? Apa tugas pertama? Tugas pertamanya itu bukan bikin pasar biar ekonominya membaik. Ya. Atau misalnya diajarkan tentang riba, halal haram. Enggak, yang pertama kali apa? Mereka harus bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mu'adz ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mendakwahkan tauhid dahulu. Sekarang pertanyaannya, seandainya Mu'adz di sini mengajak orang-orang Yahudi pertama kali untuk berakhlak yang baik. Pertama kali berakhlak yang baik. Ya, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada sesama. Kira-kira bermanfaat gak buat mereka? Bukankah akhlak yang baik itu sangat utama? Utama atau tidak? Utama. Berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, berbuat baik kepada sesama, utama atau tidak? Penting atau tidak? Tapi ketika coba Mu'adz ini seandainya dia datang kepada kaum yang bukan Islam, kemudian diajarkan akhlakul karimah, diajarkan berbuat baik kepada sesama dan lain-lainnya. Bermanfaat nggak untuk mereka? Tidak bermanfaat sama sekali. Karena amal yang saleh itu tidak akan bermanfaat kecuali jika disertai dengan tauhid. Jadi tauhid itu seperti bersuci. Tahu toharoh? Salat itu tidak akan sah kecuali dengan toha. Sama seperti ibadah kita tidak akan sah. Semua amal soleh kita tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau disertai dengan tauhid. Maka kesyirikan, kekufuran itu seperti najis. Ya. Yang bisa membatalkan ibadah.
Misalnya, kamu lagi sholat, terus ternyata kamu haid. Lagi sholat nih, tiba-tiba darahnya keluar. Sah nggak sholatnya? Nggak. Dia batalkan. Ya. Selain itu kamu tidak perlu sholat karena memang tidak dibolehkan sholat. Dia akan membatalkan. Begitu kan dengan syirik. Sebaik apapun kamu, bahkan yang lebih baik dari kita ini, yang orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, ada nggak yang lebih baik daripada orang Islam? Dari segi sodakohnya, banyak. Kamu berapa sodakohnya setiap hari? Kamu? Hah? Berapa sodakohnya? Hah? Jangan sodakoh, jajan minta. Dari mereka itu ada yang kalau berinfak miliaran. Kamu tahu miliaran? Kamu kalau miliaran kamu belikan kerupuk, tahu nggak segimana? Satu ma'had ini penuh. Ya, bahkan lebih. Jauh, banyak sedekah mereka. Tapi apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak, sama sekali tidak. Itulah pentingnya tahu tauhid. Kamu percuma mengajarkan orang fikih. Kamu percuma mengajarkan orang salat. Percuma mengajarkan orang zakat, wudu, mengajarkan orang berbuat baik. Kalau dia terjatuh ke dalam syirik, ya, dia tidak bertauhid, apa berguna amalnya? Tidak sama sekali. Ini penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, Nabi SAW pertama kali pesannya apa kepada Muadz? Mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani itu untuk masuk bersyahadat, bersaksi, lisan dan hatinya bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, bukan perkataan bangunkan. Yang tidur. Ya. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadat an la ilaha illallah. Di riwayat yang lain dengan redaksi falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Ini menafsirkan ya. Syahadat maksudnya adalah ya syahadat an la ilaha illallah, syahadat an la ilaha illallah ya sama seperti tauhid. Dihendak mereka pertama kali untuk bertauhid dahulu. Paham? Jadi apa yang paling pertama yang wajib dilakukan oleh seorang hamba? Tauhid. Tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah, kemudian kata Nabi Muhammad kepada Muadz, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu wahai Muadz dalam perkara tauhid, mereka sudah masuk Islam, sudah bersyahadat la ilaha illallah dan mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, baru tugas yang selanjutnya. Apa tugas yang selanjutnya? Fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yawmin wa laylah. Bukan laili. Fa'inu mata'uka lidzalik. Kalau sudah mereka taat kepada kamu dalam perkara tauhid, baru selanjutnya. Apa selanjutnya? Kasih tahu kepada mereka wahai Muadz bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Jadi kalau sudah tauhid baru salat. Kenapa? Agar salat itu bermanfaat.
bermanfaat karena dia sudah bertahu tauhid, maka sholatnya kemudian diterima jika mereka lakukan sesuai dengan ketentuan ya dan syaratnya. Paham? Ya kalau dia sholat dulu, seandainya dibalik. Coba seandainya dibalik. Sholat dulu. Kira-kira sholat diterima atau tidak? Tidak akan percuma. Makanya yang pertama adalah yang paling utama, yaitu tauhid. Baru sholat. Sholat berapa kali? Berapa kali dalam sehari semalam? Terus kenapa ada orang sholat 3 kali dalam sehari semalam? Subuh, maghrib, isya. Ada atau enggak? Ada. Harusnya padahal seharusnya itu kan 50 sehari semalam, betul atau tidak? Awal kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra dan Mi'raj ya, naik ke atas langit menerima perintah sholat. Berapa kali pertama kali? 50. Coba bayangkan. 50. Coba kamu bisa enggak? Sholat sehari semalam 50. Baru mau mandi sholat. Ya, baru mau duduk sholat lagi. Ya. Kemudian diringankan. Jadi berapa? 5. Sudah diringankan 5. Itu dari 50, 40, 30 dikurang-kurangin sama Allah, diringankan. Akhirnya jadi 5. Sudah diringankan masih enggak keterlaluan atau tidak? Keterlaluan. Keterlaluan. Ya. Keterlaluan enggak sholat. Sudah Allah ringankan masih tidak sholat. Naudzubillah. Ya. Orang itu sholat paling utama setelah tauhid. Ya. Kalau kemudian kata Rasulullah, fa in mata'u kalidzalik, kalau sudah mereka taat kepada Muhammad Mu'ad dalam perkara sholat, sudah mereka tunaikan sholat 5 waktu, baru selanjutnya fa'alimhum anna Allah iftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min aghniyahim faturaddu ala fuqaraihim. Kasih tahu kepada mereka, wahai Mu'ad, selanjutnya kewajiban selanjutnya yaitu zakat. Kasih tahu kepada mereka, wahai Mu'ad, bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, yaitu zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Ijlis. Taib. Kemudian, ya, kalau sudah sholat baru itu zakat. Zakat penting atau tidak? Penting. Ya, orang kalau punya Allah berikan dia rezeki berupa harta yang banyak, maka dia harus tahu di dalam hartanya ada hak siapa? Ada hak orang miskin. Ada hak orang-orang yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menerima harta zakat. Itu ada beberapa orang. Ya, ada fuqara, ada miskin. Ya, ada orang yang berhutang dan yang lainnya. Ada 8 jenis orang. Kemudian kata beliau, fa'in ma ta'u kalidzalik, kalau mereka taat kepadamu dalam hal zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka wahai Mu'adz, jangan kamu ambil dari zakat itu dari jenis yang paling bagus, tapi ambil dari yang pertengahan. Misalnya dalam zakat hewan ternak, yang diambil itu bukan yang paling bagus, bukan yang paling tapi yang diambil itu dari yang pertengahan. Ya. Wattaqi da'watal mazlum. Nah, ini perhatikan. Kata pesan Rasulullah kepada
Mu'adz, hati-hati. Takutlah kamu wahai Mu'adz dari doanya orang yang terzolimi. Ini hati-hati. Ya. Jaga lisannya, jaga anggota tubuhnya jangan sampai menzolimi. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada yang bisa menghalangi untuk sampai kepada Allah. Jadi hati-hati. Misalnya ini. Ya, ada yang suka bully-bully. Tahu bully-bully? Bukan bulu, bully. Tahu bully? Ngantuk. Tahu bully? Tahu bully enggak? Apa? Oh, langsung. Misalnya nih kamu suka bully temennya yang lemah. Diejek, suka diambilin makanannya. Ya, disindir-sindir. Ada atau enggak? Enggak ada di luar kan? Di sini enggak ada kan? Ada. Jadi hati-hati. Orang yang misalnya yang dibully, kalian bully, dia minta sama Allah agar kamu diturunkan hukuman setimpal. Hati-hati. Ya. Doa itu bisa terijabah. Ya, makanya jangan menzalimi orang. Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Ya. Di sini pelajaran penting bagi kita bagaimana kita mengajak orang itu pertama kali apa? Ngajarin pertama kali manusia itu apa? Ya, ngajarinnya tauhid. Suruh dia bagaimana beribadah kepada Allah, hanya berharap ibadahnya apa yang ada di sisi Allah. Belajar ilmu agama bukan untuk disanjung, bukan untuk dibilang soleha, bukan nuntut ilmu itu bukan untuk cari ijazah, ya, bukan biar dihormati di tengah-tengah saya kan soleha, enggak, bukan untuk itu. Kita menuntut ilmu itu untuk mengangkat kejahilan dari kita, agar kita bisa mendapatkan manfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Bukan untuk dipuji, ya, bukan untuk cari ijazah, bukan untuk ini dan itu, tapi hanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru setelahnya, di sini ada pelajaran ada faedah apa yang paling penting? Kalau ngajarin orang itu sedikit demi sedikit. Jangan langsung semuanya diplek gitu. Ya pusing. Pusing atau enggak? Pusing. Coba misalnya nih kalau pelajaran nahwu. Langsung brek semua. Yang fa'il, maf'ul, yang semua dalam satu waktu. Pusing atau enggak? Pusing. Ya. Maf'ulun bihi aja 2 tahun kadang masih salah-salah. Betul atau enggak? Betul. Iya. Kadang enggak bisa bedain mana tamyiz, mana hal. Ya. Udah diulang-ulang. Itu makanya dalam belajar perlu apa? Proses. Ya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat. Diturunkan sekaligus atau bertahap? Bertahap. Coba kira-kira Rasul mampu enggak untuk menyampaikan ketika syariat itu langsung diturun sekaligus di satu hari? Yang tauhid, yang ibadah, yang muamalah, yang jinayat, nikah, talak dan yang lain.
Bisa atau enggak? Ada nggak yang ngikutin Nabi? Enggak. Makanya sedikit demi sedikit. Kalian juga nanti seperti itu. Kalau ngajarin orang itu sedikit demi sedikit. Ini ada orang ngaji. Harusnya diajarin dari A, Batasa, ini langsung diajarin hukum tajwidnya. Idgham biguna ini. Dia mana ngerti. Lah Batasa aja dia belum bisa bedakan. Paham atau tidak? Kalau dia sudah bagus, ya, makharijnya, sifatnya, bacaannya lancar, baru diajarkan. Ya, tahap selanjutnya. Kalau sudah bagus bacaannya, baru diajarkan ke step yang selanjutnya. Betul? Paham anak-anak? Nanti kalau gitu ngajarin orang, jangan, kalau ngajak orang kepada kebaikan, sedikit demi sedikit. Jangan buru-buru. Ya. Ini baru sehari, 2 hari, atau 1 bulan, 2 bulan, ingin orang tuh langsung baik dari segala sisi. Bisa atau enggak? Enggak. Ya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di hari Khaybar, ya, perang Khaybar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan, saya akan kasih bendera atau panji. Panji atau panji? Bukan Panji Gumilang. Tahu Panji Gumilang? Kakeknya ya? Tahu Panji Gumilang? Bukan Panji Gumilang. Panji, bendera, tahu? Bendera. Ya. Dulu kalau orang perang itu pakai bendera. Ya, selama bendera itu belum terjatuh, maka belum kalah. Ya, masih berjuang. Nah, di sini di perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya akan kasih panji ini kepada seseorang. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya juga cintai orang tersebut. Bayangkan, ya. Di sini Rasul mengatakan akan dikasih kepada seseorang yang dia itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah juga, dan Rasul juga cinta kepada dia. Ya, mendengar seperti ini, ya, orang-orang ingin dikasih panji tersebut kan? Karena kenapa? Karena ada kesaksian dari Rasulullah bahwasanya yang akan dikasih ini adalah orang yang cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah juga cinta kepada dia. Allah dan Rasulnya juga cinta sama dia. Yaftahullah ala yadayhi. Allah akan menaklukkan lewat tangannya. Ya, menaklukkan suatu negeri musuh dengan sebab dia. Fabatan, mendengar ini, fabatan nasu yadubun lailatahum ayyuhum yu'taha. Ketika mendengar itu, semalam suntuk para sahabat itu membahas. Mereka bahas, menyibukkan diri membahas, kira-kira siapa? Siapa yang dikasih ya? Saya, Anda, fulan atau fulan yang dikasih. Kan Nabi SAW belum kasih tahu siapa orangnya. Hanya dikasih tahu ada seseorang yang akan dikasih. Ya. Maka fabatan nasu yadukuna lailatahum. Ya, malam itu para sahabat sibuk bahas. Siapa kira-kira yang akan dikasih? Ya. Falamma asbahu, maka ketika di pagi hari, jadi semalam itu mereka bahas. Makanya kalian itu kalau ada pelajaran yang nggak paham misalnya,
Itu kalian bahas sesama kalian. Sama seperti para sahabat ini. Bahas kira-kira siapa ya. Falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah kullum yarju an yutaha. Ketika sudah besok pagi hari, masuk pagi hari, di hari esoknya, mereka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap mereka yang dikasih. Setiap mereka itu berharap dialah yang dikasih. Tapi Nabi berkata, faqal, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata yang ingin dikasih. Siapa orang yang ingin dikasih? Ali bin Abi Thalib. Faqila, maka ada yang mengatakan huwa yashtaki ainai, sedang sakit mata. Jadi ternyata Ali itu sedang tidak ada di gerombolan para sahabat yang datang kepada Rasulullah. Jadi beliau sedang disibukkan dengan sakit mata. Farsalu ilaihi, kemudian Nabi mengutus orang untuk memanggilnya. Fa'utiya bihi, kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib. Fabasaqa fi ainai, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diludahi matanya. Ya, karena Nabi Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada dirinya. Jadi disembur atau diludahi matanya sembuh. Ya, itulah keberkahan Nabi Muhammad. Ludahnya bisa menyembuhkan. Ya. Diludahi, kemudian Rasul minta doa. Ya. Didoakan sama Rasul biar sembuh. Fabara'a ka'an lam yakum bihi waja', maka tiba-tiba langsung sembuh seperti tidak pernah sakit. Ya. Fa'atahu ar-rayah, kemudian dikasihlah panji kepada orang tersebut, kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala, kemudian berkata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, "Unfudh ala rislik." Jalanlah, wahai, berjalanlah. Bawa pasukan, berjalanlah dengan penuh kehati-hatian. Jangan terburu-buru, kata Rasulullah. Hatta tanzila bisa hatim, hingga kamu sampai kepada musuh. Ya. Thumma da'uhum ilal Islam. Ya, perang saja tidak boleh langsung perang, tapi harus diajak dulu kepada Islam. Ya. Tidak seperti sekarang. Ya, lihat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang salah paham tentang jihad. Apa yang dilakukan orang-orang teroris itu? Main bom tanpa ini dan itu. Lihat orang yang disuruh berjihad saja masih disuruh untuk mengajak dahulu kepada Islam. Ini main bom sana, main bom sini. Ini Islam atau bukan? Bukan ajaran Islam sama sekali. Bukan ajaran Islam sama sekali. Ud'u minal Islam, ajak dulu kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillah, dan kasih tahu kepada mereka kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi, atau kewajiban yang mereka harus penuhi berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa wallahi, dengarkan kata Rasul kepada Ali. Fa wallahi, demi Allah, wahai Ali, kamu itu memberikan, atau Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat kamu, ya. Satu orang Allah kasih hidayah gara-gara kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada humurun na'am. Humur na'am itu onta yang paling bagus. Level onta yang paling bagus di zaman Nabi. Kalau sekarang, kalau mobil apa, BMW, Lamborghini, atau odong-odong? Hah? Yang paling bagus apa dari mobil? Bugatti. Ya itulah, ya. Yang paling bagus. Kamu dikasih Bugatti mau enggak? Tapi seseorang yang bisa dapat hidayah gara-gara kamu, itu lebih baik daripada yang seperti itu.
Ya, oleh karena itu, akhwati fillah, penting untuk mengajak orang kepada kebaikan, terutama kepada tauhid, dan ini yang menjadi utama. Ya, kalau kamu nanti terjun ke masyarakat, perhatikan tauhid dahulu sebelum yang lain. Karena tauhid adalah kunci keselamatan. Mungkin ini saja bisa dapat saya sampaikan di kajian ini. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Hah? Hah? Ana ma ahmil.